Sini, kumpul bareng gue. Kita bahas dungeon triple S paling horor yang lagi diomongin banget di kedai. Petualang lain nyaut kalau mustahil banget ada orang yang nggak tahu dungeon super viral zaman sekarang ini. Dia bilang legenda sehebat penyihir level 99 dan 300 petarung siluman aja pada gagal. Soalnya, di lantai paling bawah, makhluk terkuat sepanjang masa katanya berkuasa jadi bos terakhir di sana. Sementara itu, sekelompok petualang lagi nongkrong depan pintu masuk menara, mikir keras, apa mereka bisa masuk ke dalam? Satu cowok ngamuk karena tingkat kesulitannya jauh lebih gila dari gosip yang beredar. Tiba-tiba layar sistem muncul depan mereka bawa pesan peringatan yang super jelas. Layarnya ngasih tahu kalau syarat mereka kurang, soalnya mereka wajib punya level minimal 999. Sontak ketua grupnya langsung panik parah dan bilang nggak bakal ada yang bisa menangin ini. Dia nyuruh semuanya mundur. Dari jauh, Toy merhatiin rombongan itu pergi. Dan nyeletuk mereka juga nggak lolos syarat. Tapi dia bilang, kalaupun mereka berhasil masuk, mereka tetap harus ngelawan pasukan monsternya dulu. Salah satu anak buahnya nyaut kalau mereka nggak bakal biarin siapapun mendekat ke bos mereka. MC kita berterima kasih atas kesetiaan mereka. Tapi kelihatannya dia masih mau curhat sedikit soal dungeon ini. Dia membongkar kalau dialah bos dungeon Triple S itu dan tugasnya adalah ngelindungin semua monster di sana. Kalian pasti setuju sama pemikirannya, masyarakat abad 21 itu ibarat game rusak yang sama sekali nggak adil buat pemainnya. Dia mikir, gimana hidup orang terus-terusan di ranking, mulai dari zaman sekolah sampai masuk ke dunia kerja. Kalau ranking lo tinggi, orang bakal kagum dan mandang lo seakan lo itu seorang raja. Tapi kalau ranking lo ampas semua, bakal ngeremehin lo dan naik level rasanya kayak main di mode tersulit. Kita ngelihat wajah Amir Hayatoya yang ngerasa mustahil bisa bahagia kalau hidupnya terus begini. Cowok ini udah capek banget. Sampai tiba-tiba sesuatu narik perhatiannya dan bikin dia shock. Tiba-tiba, sebuah truk ngebut muncul tepat di depan matanya siap nabrak dia dari arah depan. Cowok itu terbangun di tempat gelap dan bingung dia ada di mana sambil ngelihat sebuah tangan tengkorak. Dia ngelihat tangannya sendiri dan makin pusing pas sadar kalau itu cuma tumpukan tulang belulang doang. Panik parah dia teriak histeris karena nggak paham apa yang terjadi sama tubuhnya. Dan bukan cuma tangannya, kakinya juga udah berubah jadi tulang yang bikin dia makin ketakutan. Seluruh badannya jadi tengkorak dan layar status ngenalin dia sebagai undead level 5. Hitoya nggak paham apa yang lagi terjadi dan mikir apa ini semacam game. Terus dia ingat habis ditabrak truk itu dan makin kebingungan soal lokasinya sekarang. Jeda bentar, kalian dengar itu nggak? Sistem bilang dia di dungeon rank F bernama Forest Mausoleum. Terus tiba-tiba, cowok ini dengar suara super imut di deketnya. Si tengkorak kaget dan langsung nengok ke arah datangnya suara itu buat ngecek apaan sih itu. Seekor serigala putih kecil level 1 muncul di depannya mirip anak anjing lucu. Dia sampai ragu, apa itu beneran serigala? Karena malah kelihatan kayak anak anjing jinak. Merasa ngeri MC, kita nanya apa makhluk itu bakal gigit. Tapi si serigala kecil cuma natap dia, bingung. Bikin kaget, makhluk kecil itu malah lompat ke pangkuannya dan nyempil manis di antara tulang-tulangnya. Serigala mungil itu langsung meringkuk nyaman dan ujung-ujungnya malah ketiduran di sana. Hitoya mulai tenang dan mikir, mungkin hewan kecil itu emang gak berbahaya. Tiba-tiba dia kayak dapat pencerahan dan mendongak dengan wajah kaget. Pemuda itu ngamatin hutan di sekitarnya lengkap sama pohon dan daun yang gugur perlahan. Dia terus mikir, mungkin aja tempat baru ini nggak seburuk yang dia bayangin awalnya. Tiba-tiba layar merah muncul bawa peringatan. Bahaya, sistem ngasih tahu ada penantang terdeteksi. Dan si tengkorak jelas kebingungan sama pesannya. Bahkan serigala kecil itu kelihatan ketakutan. Dan mulai gemetar heboh gara-gara peringatan itu. Di momen itu sebuah suara bilang, udah nemuin mangsanya lebih awal. Dan ngarahin panah otomatis ke mereka. Cowok itu noleh kaget, nyari siapa di sana. Tapi dia nggak sempat bereaksi. Sebuah panah melesat kilat dan menghantam tengkoraknya telak. Gara-gara benturan panah itu, si tengkorak jatuh ke tanah dan lumpuh total. Si serigala kecil nyaris saja berhasil menghindar dari panah lain yang hampir mengenainya. Apesnya makhluk imut itu tertembak dan jatuh sebelah Hitoya.
Pemuda ini ngerasa kesadarannya perlahan hilang dan semuanya mulai gelap. Seorang pemburu nyamperin dua sosok tumbang itu sambil bilang dia dapat bahan material gampang lagi. Ngeliat cowok itu mendekat, si pemuda langsung punya firasat buruk soal apa yang bakal terjadi. Siluet pemburu itu kelihatan kayak iblis bayangan, dan Hitoya mikir apa dia bakal kalah lagi. Si serigala tiba-tiba muncul merengek di kepala tengkorak, kita bangun, kebingungan masih bisa hidup. Percaya deh kalian, dan gue wajib banget nonton kelanjutan gilanya. Sini, ngumpul. Kita bakal lihat nasib kocak MC kita yang mikir jadi tengkorak, hidup ini cuma mimpi. Sambil ngelus serigala kecil ini, dia sadar baru aja tewas di pantai. Ingatannya masih jelas banget ngeliat si Hunter asik ngambil material dari serigala kecil itu tepat di depan mata kepalanya sendiri. Dia juga ingat jelas, cowok itu nyabut taring dari tubuh mungil si hewan. Si MC cuma bisa nonton semua kekejaman itu sambil tepar, nggak bisa gerak. Dia ingat si Hunter megang salah satu taring serigala yang hancur. Terus pria itu senyum jahat sambil angkat mayatnya kayak piala. Si Hunter juga bilang kalau tulang rusuk tengkorak itu laku keras di pasaran. Dan abis itu, si pria dengan santainya nyabut tulang MC satu persatu. Si tengkorak masih ingat rasa sakit gila di momen putus asa itu. Tapi sistem tiba-tiba bunyi lagi ngasih peringatan ada penantang baru. Hitoya langsung panik abis karena nggak nyangka ada manusia lagi yang datang buat ngabisi dia. Dia mikir bakal tewas lagi dan harus ngumpet secepat kilat biar bisa tetap aman sekarang. Tahan napas bentar. Dia bawa lari serigala itu buat ngumpet. Dan dari jauh kita bisa lihat dua petualang sombong ngejek dungeon gampang ini. Dua cowok itu ngakak dan MC kita kebingungan kenapa dia selalu ketemu musuh ampas begini. MC mulai emosi dan bingung pas denger bacotan mereka soal monster di sana. Salah satu hunter komen kalau tempat ini penuh monster yang enak buat dijadiin bahan material. Temennya setuju banget, bilang ini cara asik buat buang stres sebelum lanjut nongkrong di distrik hiburan. Sambil senyum nyebelin, si cowok bilang gak bakal berhenti berburu. Hitoya meluk serigala kecilnya dan sadar. Dia beneran nyasar di dunia isekai penuh dungeon. Dia ingat sering baca cerita manga begini, tapi harusnya kan dia jadi pahlawan super overpowered. Malah spawn jadi monster ampas di dungeon rank F. Dia sadar cuma dianggap bahan farming doang. Dan paling parahnya, di mimpi buruk ini walau dia mati, dia bakal terus hidup lagi buat menderita. Si tengkorak nunduk natap serigala kecil di pangkuannya dan tiba-tiba sadar akan suatu hal. Ternyata hewan kecil ini juga ngelewatin siklus kematian brutal bareng dia. Tiba-tiba satu hunter nemuin mereka dan langsung nebas. Serigala kecil itu menggonggong ketakutan lihat serangan dadakan yang ngarah ke mereka berdua. Hitoya panik parah dan coba kabur sambil mikir kok bisa ketahuan secepat itu. Si hunter kebingungan karena belum pernah lihat monster kabur dan heran itu apa. MC kita lari bawa serigala itu buat hindarin maut. Tapi si pemanah bilang tenang aja, targetnya bakal langsung tumbang kena panah saktinya. Kalian ngerasain tegangnya kan? Pas dua panah melesat dia mikir apa bakal mati konyol lagi. Dia jatuh dalam keputusasaan, mikir bakal terus dibantai berulang kali sampai kiamat nanti. Dua panah itu nancep telak di punggung si tengkorak sampai dia teriak kesakitan. Si serigala kecil ketakutan lihat temannya kena serangan langsung. Ujung-ujungnya mereka berdua jatuh ke tanah, kalah telak lagi di tangan hunter kurang ajar. Pemuda itu terkapar lemes, nggak kuat bangun habis kena panah. Di sebelahnya si serigala mungil juga tepar, dan tengkorak cuma bisa natap sedih. Tanpa ada ampun buat bertahan, hunter satunya langsung nyerang MC pakai pedang besarnya. Dua cowok itu ngejek bilang dungeon ini cuma isi monster sampah yang gampang dibersihin. Satu hunter nginjak kepala tengkorak itu dengan tatapan jijik. Dia bilang bakal mulai eksekusinya dari si serigala kecil yang lagi tiduran gak berdaya. Abis ngomong gitu, petualang satunya nyiapin pedang buat ngasih tebasan terakhir ke hewan kecil itu. Ngeliat hunter itu mau nyerang Hitoya ngebatin, gak bakal biarin itu terjadi sampai kapanpun. Dia mutusin kalau mereka anggap dia gampang diburu, dia bakal jadi bos dungeon yang mustahil dikalahin. Detik itu juga layar sistem muncul ngasih peringatan misi rahasia aktif dan bos dungeon asli udah bangkit. Tengkorak di tanah itu mulai nyala terang ngelepasin energi biru misterius. Si pemanah bingung.
lihat api biru yang mendadak muncul di tubuh monsternya. Pemuda ini ingat di kehidupan lalunya, dia ngerasa orang kayak dirinya itu ampas dan gak bisa ngubah apapun. Tapi sekarang, dia tekad bulat buat ngubah diri dan takdirnya, pakai tangannya sendiri. Tiba-tiba, cahaya silau meledak, bikin kaget dua hunter bodoh yang gak paham apa-apa ini. Layar merah muncul, ngasih info evolusi monster, dan Hitoya langsung ngerasain kekuatan gila ngalir di badannya. Wujudnya berubah jadi manusia. Matanya nyala, penuh energi. Hunter satunya syok nanya, apa tengkoraknya baru aja berevolusi, punya wajah manusia? Tapi si pemanah malah ngejek, bilang, biarpun berevolusi, ampas dari dungeon rank F mah tetap aja ampas. Jadi gimana menurut kalian? Mereka siap nyerang, tapi gue yakin sebentar lagi mereka yang bakal dibantai abis. Sini kumpul bareng gue. Kita bakal lihat MC kita pasang muka sangar dan nolak keras kelakuan mereka. Dalam sekejap mata, bocah itu langsung ngilang bro. Bikin dua hunter di depannya cuman bisa pelongo-pelongo kebingungan. Tiba-tiba dia udah melayang di atas dong, siap ngehajar mereka yang lagi shock berat. Dengan kecepatan gila, satu tendangan maut mendarat mulus di muka si Archer sampai nyungsep. Si warrior masih nge-lag parah pas Hitoya mendarat santai di depan partnernya yang udah tepar. Hunter yang tersisa auto emosi, jiwa dan teriak ngamuk karena serangan dadakan yang nggak ngotak ini. Tanpa basa-basi, MC kita ngubah lengannya jadi pedang super tajam buat ngadepin musuh terakhirnya. Matanya nyala terang banget bos. Dia cuma natap tajam tanpa ngomong sepatah kata pun. Si warrior shock berat karena pedang bajanya sukses dipotong pakai ekor Hitoya. Ngelihat partnernya baru bisa bangun, cowok itu langsung teriak, ngegas, ngatain dia, beban. Si Archer auto kepancing emosinya dan sumpah bakal manah terus sampai monster itu mampus. Dia langsung nembakin hujan panah bertubi-tubi, ngarep banget kali ini serangannya bakal tembus. Tapi kagetnya bocah itu malah diem doang, kayak patung pas dihujani panah-panah tajam itu. Panahnya hancur lebur pas kena badan MC kita, tanpa ninggalin lecet sedikit pun. Si Hunter auto panik ngelihat status bos dungeon dengan level yang tanda tanya. Perhatiin baik-baik momen ini. Dengan tatapan mematikan, Hitoya ngancam mereka berdua buat jangan pernah balik lagi. Sadar gak bakal menang, si Archer teriak nyuruh temennya kabur sekarang juga. Mereka langsung lari kocar-kacir sekuat tenaga ke arah pintu keluar buat nyelamatin nyawa. Tapi MC kita nggak tinggal diem dan pakai kekuatannya buat nutup gerbang tepat di depan muka mereka. Si Archer langsung kebingungan setengah mati dan noleh ke belakang nggak paham sama apa yang terjadi. Gerbangnya nutup cepet banget bos, sementara si warrior udah aman di sisi luar. Dia langsung panik parah dan teriak mohon-mohon biar temannya nungguin karena nggak mau ditinggal sendirian. Dia mohon-mohon minta tolong, tapi temannya yang egois itu masa bodoh dan asik kabur sendirian. Si warrior bilang ogah nungguin dan tega ninggalin temannya buat ngadepin monster itu sendirian. Gerbang tertutup rapat dan si Archer kejebak dalam kegelapan sambil teriak ketakutan. Hitoya cuma ngeliatin adegan itu dengan perasaan lega campur kaget karena akhirnya bisa menang. Dia terdiam sejenak, otaknya masih loading nyoba mencerna semua kejadian gila barusan. Kelar berantem, Hitoya langsung berlutut sedih ngeliatin tubuh anak serigala yang udah nggak bernyawa itu. Dengan muka super cemas, dia lobatin, apa makhluk kecil ini beneran bisa hidup lagi sekarang? Dia takut banget peliharaannya nggak selamat. Tiba-tiba tubuh si bayi serigala mulai bersinar terang. Bocah itu langsung shock ngeliat cahaya keemasan yang muncul dari teman kecilnya. MC kita takjub ngelihat cahaya dari tanah yang sukses bikin seluruh hutan di sekitarnya terang benderang. Detik itu juga cahayanya makin silau dan meledak jadi kilatan emas yang super duper terang. Dari kilatan itu, si serigala kecil muncul, sehat walafiat dan ceria kayak biasa. Sambil tersenyum lega, dia langsung meluk erat teman kecilnya yang berhasil kembali. Dia benar-benar bersyukur dan lega luar biasa karena partner kesayangannya udah baik-baik aja sekarang. Tapi nggak lama abis itu mukanya langsung berubah jadi shock berat dan super bingung. Cowok ini sadar punya ekor dan heran kenapa cuma wajahnya doang yang punya kulit. Tiba-tiba layar status muncul di depannya buat ngejawab semua kebingungan soal wujud barunya ini. Jendela sistem itu nyebutin kalau dia sekarang bos dungeon. Tapi levelnya masih tanda tanya dong. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Yap, dia resmi jadi bos dungeon dan langsung melongo.
Sementara itu, si warrior pelari cepat lapor kalau bos muncul di dungeon rank F. Bandit bernama Bodo bilang undead-nya berevolusi dan mereka butuh naga buat menang. Tapi bosnya yang bernama Jodan malah ngecek dan bilang gagal di dungeon rank F itu memalukan banget. Terus sosok misterius muncul dan bilang, masa ngurus monster kroco aja nggak becus? Lawak banget. Gemeteran ngeri Bodo nyebut nama bosnya pas aura gelap itu makin kerasa. Si bos ngatain dia beban, lalu monster raksasa muncul buat ngehabisin dia tanpa ampun. Bos misterius itu langsung nanya ke Jodan apa dia terus bolak-balik ke dungeon itu selama ini. Sambil senyum licik, Jodan ngiyain dan manggil dia bos dengan sopan. Sang pemimpin nyuruh dia ngebantai semua serigala di sana sambil ngetes bayi naga berkepala 2 miliknya. Dia bilang, biarpun ada bos baru, tempat itu tetap kroco dan nyuruh naganya buat ngancurin semuanya sampai rata. Sosok bayangan itu langsung balik badan dan nyuruh semuanya pergi buat kelarin misi itu sekarang juga. Jodan senyum ke naga itu dan ngingetin kalau mereka cuma alat yang harus berguna. Di dalam kandang 2 kepala naga itu natap diam si cowok dengan mata yang menyala. Dia jadi kesel di sini, si makhluk itu, dan nanya, mereka kenapa sih? Jodan bilang alat nggak berguna bakal dijual, makanya mereka harus buktiin nilainya sekarang juga. Balik ke dungeon, Hitoya mulai jalan-jalan bawa serigala kecil di pundaknya dan dia kaget banget. Dia nyium bau reruntuhan kuno yang gedenya seukuran lapangan bola. Sambil ngelus si serigala, dia bilang, kalau tempat ini beneran beda jauh dari ekspektasinya. Lihat area hutan yang gelap, dia mutusin masuk ke dalam. Kalian pasti penasaran kan apa kelanjutannya? Tungguin ya. Sini, ngumpul bareng gue. Kita bakal lihat kejutan gila. Habis jalan dikit, dia sadar. Tempat ini murni alam liar aja. Tapi cowok ini ngerasa ada yang aneh. Dan yakin pasti ada monster di sekitarnya. Tiba-tiba, serigala kecil itu mulai menggonggong keras bikin dia noleh kebingungan karena nggak ngerti kenapa. Dia baru sadar teman kecilnya ini ngerasain sesuatu dan penasaran ada ancaman apa di dekatnya. Hitoya langsung siaga pas ngerasain aura aneh yang makin deket di hutan. Tepat saat itu, kabut ungu muncul di beberapa titik melilingin dia dan si serigala. Hewan kecil itu terus menggonggong dan yang bikin Hitoya kaget banget, serigala putih lain yang persis banget muncul di depannya. Dia syok berat. Karena serigala kedua yang mirip temennya ini tiba-tiba nongol entah dari mana. Gak lama setelah itu, gerombolan serigala level 1 lainnya muncul, bikin cowok itu bengong lihat jumlahnya. Dia teriak panik. Pas sadar, ada banyak banget yang nyamperin dia. Tapi lucu deh, makhluk ini malah kelihatan kayak anak anjing dan mulai joget-joget nyambut dia. Hitoya makin penasaran sama situasinya, terus matanya nangkep sesuatu yang aneh banget di dalam hutan. Dia ngelihat cahaya hijau terang dari balik pohon dan mikir keras, benda apaan tuh sebenarnya? Pas dideketin, dia takjub banget nemuin ladang jamur yang nyala. Pemandangannya beneran magis, dia aja nggak nyangka hal sekeren ini bisa ada di dalam sebuah dungeon. Layar sistem ngasih tahu kalau jamur itu cuma level 1, dan jelas ini bikin dia kaget. Terus dia nyadar serigala kecil itu ada di mana-mana, dan mikir apa mereka emang cuma selevel jamur. Nah, perhatiin baik-baik ya, di detik ini, otak dia mulai nyambung dan paham situasinya. Dia lihat serigala sama jamurnya itu murni level 1 doang, alias super cupu. Dari sini dia nyimpulin, kekuatan serigala ini ya cuma sebatas jamur, alias nggak ada kuat-kuatnya sama sekali. Dia baru sadar, monster yang dia temuin sejauh ini ya cuma sekitar 30 serigala bocil. Cowok ini akhirnya ngerti, kalau dungeon rank F ini emang cuma jadi sarang monster super lemah. Dia noleh ke pintu masuk dan ngeliat syarat masuknya cuma butuh level 1 atau sedikit lebih tinggi. Hitoya langsung inget para hunter dan paham kenapa mereka suka farming di sini. Pas dia lagi mikir, serigala kecil itu malah manja-manja gesek palanya ke kaki Hitoya. Tiba-tiba hewan kecil itu ngegigit pelan, bikin dia kaget loncat karena nggak ngerti niat aslinya apaan. Ternyata serigala bocil itu cuma lagi pengen pelukan dan gesek kepalanya ke kaki dengan gemes banget. Cowok ini ngeliatin makhluk-makhluk mungil itu dengan raut wajah mikir yang lumayan serius banget. Hatinya meleleh lihat hewan-hewan ini. Tapi dia tahu,
di dunia ini mereka cuma dianggap bahan material. Dengan muka serius, dia mantap mutusin buat ngelindungin makhluk-makhluk mungil ini. Terus dia sempetin bentar nikmatin momen gemes buat main bareng kawanan serigala kecil ini. Hitoya akhirnya sadar kalau nongkrong dekat gerbang itu bahaya banget buat hewan sekecil ini. Sambil manggul satu serigala di kepala, dia nyuruh semuanya balik ke hutan biar aman. Terus dia nuntun kawanannya masuk lebih dalam ke dungeon buat berlindung. Soalnya dia tahu kalau ada penantang yang datang, mereka pasti bakal jadi target sasaran pertama kali. Kalian pasti deg-degan kan? Tiba-tiba pantulan merah peringatan sistem nyala terang banget. Layar peringatan muncul ngasih tahu ada penantang terdeteksi masuk dungeon. Dia panik parah, gak nyangka ada orang yang secepat ini berani invasi wilayahnya. Gerbang dungeon nyala terang bawa energi jahat, sementara peringatan bahaya masih terus aktif. Tepat saat itu, suara misterius nyuruh naga kembar terbang masuk ke dungeon. Hitoya noleh ke atas, ketakutan, pas ngerasain aura mengerikan lagi ngedeket. Terus naga raksasa kepala 2 level 51 tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia syok berat, gak nyangka nemu naga di sini. Habis itu Jodan, si pengguna crossbow level 35 juga ikutan muncul. Dia makin tegang parah karena sekarang harus siap ngelawan kombinasi naga liar dan bandit. Si bandit lalu nyuruh naga kembarnya ngabain yang lain dan fokus nyerang bos dungeon itu. Sadar bahaya di depan mata, dia teriak nyuruh serigala kecil kabur ke hutan. 2 kepala naga itu langsung nyerang barengan pakai cakar tajamnya. Dia kaget lihat kecepatan serangannya dan langsung coba nahan sekuat tenaga dari serudukan maut naga gila itu. Sialnya, serigala kecil itu malah kaku ketakutan dan sama sekali nggak bisa kabur dari ancaman maut. Hitoya panik mikir, bisa nggak ya dia ngelindungin semua serigala sendirian? Keringat dingin netes di wajahnya. Dia nekat hadapin ancaman ini dengan penuh ketakutan. Dia ingat kejadian mengerikan sebelumnya dan takut banget tragedi itu bakal nimpa mereka lagi. Hewan kecil itu kayaknya bisa ngerasain tekadnya dan noleh pakai tatapan mata yang super yakin. Pakai gonggongan penyemangat serigala kecil itu gabung sama yang lain, nantang si naga. Dia kaget banget lihat keberanian kawanan yang milih tarung bareng. Serigala kecil itu terus menggonggong, berani nunjukin kalau mereka nggak bakal ninggalin pelindung barunya. Semuanya kumpul di depan cowok ini buat bikin barikade. Sambil senyum terharu, dia ngucapin makasih ke semuanya. Dan ngerasa jauh lebih percaya diri. Percaya deh sama gua ini, Epic Gilden ketawa, bilang, perburuan makin asik kalau mangsanya lari. Hitoya langsung ngamuk berat dan teriak kalau dia pantang biarin si bandit nyerah serigala itu. Nah, mulai deh, kalian pasti kesel lihat senyum ngejek si pemburu yang nganggep dia cuman mangsa. Pemburu itu nyuruh naganya ngebuktiin kekuatan kalau nggak mau dibuang. Terus, salah satu kepala naga itu buka mulut dan mulai ngumpulin bola energi biru yang super epic. Layar sistem langsung ngasih peringatan kalau skill naga kembar mendadak aktif. Protagonis kita bingung itu skill apaan, tapi tetap siaga nunggu serangan datang. Boom naga itu nembakin sinar energi biru yang kuat banget ke arah Hitoya dan para serigala. Sinar itu nabrak tanah dan untungnya dia berhasil menghindar tipis. Pas nengok ke belakang, dia syok berat lihat efek gila dari serangan tadi. Sinarnya langsung bikin tanah membeku seketika, dan dia baru sadar seberapa ngeri kekuatan musuhnya ini. Dia paham ini bukan api biasa, karena bisa ngebekuin apapun yang disentuh. Makanya dia buru-buru kabur, sementara kepala naga yang satunya lagi meluncur ke arahnya. Lanjut kepala kedua itu buka mulut dan ngumpulin bola energi warna merah. Dia lompat ke samping buat ngehindar pas serangannya meledak nabrak tanah. Ledakan itu bikin lautan api yang ngebakar semua di sekitarnya dengan panas yang ekstrim. Gila kan? Kalian pasti kaget juga lihat api itu. Kelewat panas sampai tanah aja ikutan meleleh. Panasnya benar-benar ngelelehin bumi, bikin dia takjub sama daya hancur naga itu. Dia sadar satu kepala nyemburin api beku dan satunya api peleleh. Pemuda ini paham kalau skill itu ibarat jurus spesial di game yang dimiliki setiap orang. Dia nebak kalau satu kepala punya skill api beku dan satunya punya skill panas peleleh. Terus cowok ini mikir, jangan-jangan si bandit yang nontonin juga punya skill. Dia mikir apa dia juga punya skill tempur spesial. Pas Hitoya fokus, muncul jendela sistem baru tepat di depannya.
Layarnya ngasih tahu kalau ada skill yang tersedia dan bisa diaktifin kapan aja dia mau. MC kita langsung hype dan penasaran, apa beneran bisa aktifin skillnya sekarang juga? Dia fokus dan sistem konfirmasi kalau skillnya siap dipakai. Ternyata skill miliknya adalah kelahiran kembali yang bisa bangkitin dia sambil niru skill milik musuh. Hitoya shock banget tahu, skillnya bisa bikin hidup lagi dan bahkan ngopi kemampuan musuhnya. Tapi si pemburu jadi bete lihat MC kita malah meleng dan teriak nyuruh dia fokus bertarung. Abis itu banditnya nembakin rentetan panah ungu ke arah si cowok buat nyabisin nyawanya. Panahnya meluncur kencang banget, tapi ada kejadian aneh di tengah jalan. Protagonis kita jadi bingung dan ngebatin. Kok bisa-bisanya panah itu tiba-tiba hilang gitu aja? Perhatiin baik-baik adegan ini mendadak panahnya muncul lagi di depan mata dan nyaris banget kena badannya. Pemburu itu nyebut dia mangsa tangguh dan sistem lapor kalau skill musuh udah aktif. Hitoya paham skill penembak itu lagi nyala. Makanya tadi panahnya bisa hilang sejenak. Dia sadar panahnya sempat nyelang, pantesan aja dia hampir kena. Cowok ini lalu ngehindar dari panah lain, sementara naga menyerang dari belakang pakai cakar tajamnya. Dia akhirnya nangkep kalau skill itu bikin panah jadi tembus pandang dan mutusin harus ngalahin si penembak. Terus cowok ini mulai lari buat ngedeketin musuh sambil terus ngehindar dari gempuran serangan naga. Jolun ketawa dan nantangin nanya, seberapa lama dia kuat lari. Gak pakai lama, protagonis kita langsung lari secepat kilat buat nyari celah dari serangan membabi buta itu. Tapi tiba-tiba dia dengar jeritan kesakitan yang melengking dari arah dekat dia di tengah pertarungan itu. Bikin kaget banget, ternyata panah si penembak malah nyasar, nancep ke naganya, bukan ke dia. Si pemburu ngatain naga itu nggak berguna dan ngancem bakal jadiin dia pajangan doang. Hitoya langsung emosi lihat kelakuannya dan nanya kenapa dia malah nyerang teman sendiri. Bandit itu ngatain dia bodoh dan bilang kalau monster itu sama sekali bukan teman buat dia. Dia jelasin kalau monster cuma alat buat layanin manusia dan ujung-ujungnya dibuang. Habis ngomong gitu si pemburu ketawa jahat banget, sementara naganya terus guling-guling nahan sakit. Hitoya akhirnya paham kalau di dunia ini monster cuma dianggap sebatas alat sekali pakai aja. Dia jadi ingat gimana manusia manfaatin dan nyiksa para monster itu tanpa rasa bersalah sedikit pun. Tapi cowok ini punya pikiran beda dan langsung teringat momen bahagianya sama si serigala kecil. Tiba-tiba naga kembar itu bersinar terang dan rantai sihirnya mulai putus sedikit demi sedikit. Kedua kepala itu saling tatap dengan penuh tekad, seolah mereka mutusin buat bangkit bareng-bareng lagi. Jilden kelihatan bingung lihat reaksi monsternya, dan sama sekali nggak paham apa yang lagi terjadi. Manfaatin musuh yang lagi lengah protagonis kita langsung melesat super cepat ke arah si pemburu. Hanya dalam sekejap mata, pemuda itu udah nongol tepat di depan si pemburu yang kaget setengah mati. Dengan tatapan super murka, Hitoya teriak kalau monster itu bukan alat murahan. Dia langsung serang bandit itu yang panik nyoba nangkis pakai panah otomatisnya sebagai tameng. Puas banget kan kita lihat senjata si bandit dan rantai naga itu hancur berkeping-keping. Sini, kumpul bareng jagoan. Kita natap tajam musuhnya yang udah lucut senjata dan nanya kelanjutannya. Si pemburu jelas langsung panik parah karena nggak ada senjata buat ngelindungin dirinya sendiri. Karena udah putus asa, dia teriak nyuruh naganya buat ngelindungin dia detik itu juga. Tapi tebak, dua kepala naga itu cuma diem aja natap dia. Nolak mentah-mentah perintah serangannya. Si bandit terus teriak-teriak nyuruh naganya gerak, tapi hewannya tetap aja patung tanpa reaksi. Ngamuk berat Jilden ngatain makhluk itu sampah nggak berguna dan mutuk pembangkangan dadakan ini. Tiba-tiba naganya terbang tinggi dan natep mantan majikannya dengan ancaman maut. Salah satu kepalanya mangap ngumpulin bola energi yang siap buat ngehajar cowok itu. Si pemburu panik abis dan masih nggak nyangka dia dikhianati sama peliharaannya sendiri. Tanpa ampun naga itu nembakin sinar es super kuat ke mantan majikannya. Cowok itu teriak kesakitan pas badannya benar-benar beku total kena serangan hewannya. Lewat tatapan penuh benci, naga itu balas dendam atas semua siksaan yang dia terima dari manusia itu. Abis itu tubuh beku si bandit hancur berkeping-keping dan kisah hidupnya resmi tamat di sini. Layar sistem langsung lapor kalau penantang level 35 gagal nyelesain dungeon. Gak lama muncul jendela lain di depan Hitoya yang bilang ada keahlian baru.
Dia paham syarat aktivasinya udah terpenuhi pas ngalahin penantang tadi. Coba tebak, apa yang bakal terjadi selanjutnya? Perhatiin baik-baik saat dia ngaktifin keahlian spesialnya. Jendelanya langsung konfirmasi kalau pengambilan keahlian si pemburu udah berhasil dilakukan dengan mulus. Cowok itu diselimuti aura baru dan dapat keahlian tembakan siluman musuh. Hitoria baru sadar kekuatannya itu nyuri keahlian penantang yang gagal di dungeon. Pas banget di momen itu, naga kembar atap dia dengan bingung lihat kejadian barusan. Makhluk itu menggeram ke karakter utama kita dan kelihatannya siap nyerang dia kapan aja. Hitoria ngerasain hawa permusuhan naga itu dan langsung waspada sama situasi dadakan ini. Tapi si cowok nyuruh makhluk itu tenang karena dia males mulai ribut lagi. Dia minta maaf ke naganya karena bikin kaget dan hewan buas itu malah heran sama sikapnya. Sambil matanya berubah ungu, cowok itu bilang kalau dia sama sekali nggak ada niat buat berantem. Dia ngaku mungkin bentukannya kayak monster aneh, tapi dia bukan ancaman buat makhluk itu. Terus layar keahlian baru khusus bos dungeon muncul di depannya. Hitoria kaget banget karena belum pernah lihat jendela emas begini dan penasaran sama isinya. Layarnya nyebutin kalau keahlian eksklusif bos ini bisa nambahin monster baru ke dalam dungeon hutan. Karakter utama kita shock berat, gak nyangka dia dapat keahlian kedua secepat kilat. Dia paham betul keahlian baru ini bikin dia bisa nambah monster buat perkuat pertahanan dungeonnya. Kalian mikir hal yang sama kayak aku kan? Cowok itu natep naga kembar dengan ide brilian. Lalu jendela baru muncul, nanya, apa dia mau nambahin naga level 50 ini ke dungeon? Cowok ini langsung kegirangan pas sadar dia bisa jadiin naga itu monster andalan buat dungeonnya. Jendela emas lainnya nongol dan pamerin nama keahlian bos eksklusif keduanya yang super mantap ini. Dia mikir, berbekal keahlian ini, naga itu bisa diubah jadi monster resmi milik dungeonnya sendiri. Dia tahu punya naga api dan es bakal jadi tambahan pertahanan gila-gilaan. Tapi dia mikir kalau dungeon ini emang tempat yang selalu jadi inceran penantang buat cari barang berharga. Dia ngasih tahu makhluk itu kalau cowok yang ngendalinnya udah musnah dan dia bebas balik ke dunia luar. Pakai tatapan paling tulus karakter utama, kita nanya ke naganya apa yang sebenarnya pengen dia lakuin. Makhluk itu langsung inget gimana mantan majikannya cuma anggap dia sebagai alat patuh nggak bernyawa. Dua kepala itu saling tatap seakan lagi ngobrol dalam hati. Naga ini mikir, Hitoria itu aneh banget. Padahal dia bisa aja maksa hewannya buat terus nurut. Tapi makhluk itu ngerasa nggak benci dia. Dan sepertinya udah bikin keputusan paling penting buat masa depannya. Tiba-tiba, dua kepala naga itu ngedekat ke arah si cowok dan bikin dia lumayan kaget. Dengan kaget cowok itu nanya, apa makhluk ini beneran mau tinggal dan jadi bagian dari dungeonnya? Lewat sebuah anggukan naga kembar, itu mantapin keputusannya dan nerima tawaran asik dari jagoan kita. Sambil senyum sumringah, cowok itu makasih atas keputusannya buat tinggal. Langsung deh dia ngaktifin keahliannya buat nambahin makhluk itu jadi monster baru. Layar sistem akhirnya konfirmasi kalau naga level 50 itu udah sukses ditambahin ke tim. Dia nyadar luka naganya udah sembuh dan paham kalau semua orang emang bakal pulih. Terus cowok ini dengar suara yang gak asing dari hutan dan jadi kepo. Mendadak sekawanan serigala kecil lari ngebut sambil gonggong bahagia banget ke arah dia. Makhluk imut ini kelihatan heboh lihat pelindung mereka balik dengan selamat. Hitoya lega parah dan nanya apa semuanya baik-baik aja. Sistem lapor kalau jumlah penantangnya udah 0 besar dan naga itu kaget banget lihat buktinya. Puas banget rasanya lihat ending begini kan? Serigala kecil itu gesek-gesek manja ke cowok ini. Si bos serigala mikir berkat dia semuanya berhasil dilindungi dengan aman. Kumpul sini kalian. Dan aku bakal lanjut nonton aksi MC bareng teman-teman setianya. Sambil senyum manis, dia berterima kasih banget atas keberanian dan kesetiaan hewan kecil itu. Makhluk gemes itu langsung senang dan tersipu malu dipuji pelindung barunya. Terus mereka asik ngerayain kemenangan dan amannya dungeon bareng-bareng. Cowok ini duduk santai di tanah nikmatin momen bareng teman-teman barunya yang super lucu. Dia ingat dulu gagal melindungi mereka, tapi hari ini semua selamat. Pemuda itu memeluk si serigala kecil, lega banget. Akhirnya bisa menjaga semuanya. Buat pertama kalinya,
MC kita merasa berhasil melangkah maju dan mengubah takdirnya sendiri. Satu serigala kecil naik ke bahunya. Terus nyeletuk kalau dia mungkin punya wajah manusia. Salah satu kepala naga juga nanya, apa dia beneran manusia? Soalnya bentukannya beda banget. Mendengar itu, Hitoya kaget parah dan teriak nanya, apa makhluk itu beneran bisa ngomong? Habis itu, dia manjat pohon buat mantau hutan dungeon. Si naga bilang kalau dia udah ngasih tahu orang macam apa yang datang ke dungeon. Ternyata sebutan penantang di sini maksudnya kelompok Ryushizoku. Komplotan ini nangkap monster dungeon buat dijual jadi senjata atau bahan material berharga. Pemuda ini langsung kesel, terus nanya, apa mereka beneran bakal balik lagi ke dungeon? Makhluk itu membenarkan, bilang kalau ketua mereka pasti datang buat menguasai dungeon. Si naga juga nambahin kekuatan ketua mereka itu ada di level dewa. Hitoya sadar ini pasti kenangan pahit yang ingin dilupakan. Dengan tatapan sedih kedua kepala naga itu memalingkan muka membenarkan dugaannya. MC kita lalu berterima kasih karena makhluk itu udah mau cerita semuanya. Sambil angkat jari, cowok ini punya usul buat langkah mereka selanjutnya. Dia nyuruh semuanya sembunyi di dalam dungeon sementara dia berjaga sendirian. Rencananya sih mantau satu-satunya gerbang dari tempat tinggi, biar gampang nahan serangan musuh. Kedua kepala naga cuma terdiam menatap MC kita, mencoba mencerna strategi gilanya. Tapi si serigala di bahunya kelihatan cemas dan merengek ketakutan. Pemuda itu mengelusnya lembut, bilang jangan panik, karena semua bakal baik-baik aja. Meski begitu, dia ngelihat layar sistemnya dan ngaku kalau dia sebenarnya juga deg-degan banget. Terus dia ingat skill kelahiran kembalinya yang bisa meniru kemampuan musuh yang kalah. Berarti makin banyak musuh tumbang, dia bakal makin overpower. Dia siap melawan para penantang demi ngumpulin skill dan menghabisi para penjahat naga. Dia tahu kedamaian ini nggak awet, tapi dia bakal berusaha sekeras mungkin pakai kekuatannya sekarang. Sekarang perhatikan baik-baik. Tiba-tiba ada kejadian yang bikin seisi dungeon ini kaget. Layar peringatan merah muncul tanda musuh terdeteksi, sembunyi di balik daun. MC kita sadar kalau para penyusup akhirnya datang juga. Dengan aura ungu yang super menyeramkan, gerbang dungeon mulai terbuka perlahan. Sekelompok hunter bertato naga muncul di pintu masuk. Bos mereka bilang, Jolden kabur nyuri naga, tapi pasti bakal tertangkap suatu saat nanti. Dari atas pohon, Hitoya melihat jelas kalau mereka itu hunter naga dan jumlahnya banyak banget. Pemuda ini langsung tegang, soalnya dia belum pernah ngeroyok musuh sebanyak ini sendirian. Dua penyusup malah asik taruhan siapa yang paling banyak bunuh monster. Mendengar omongan sampah itu, ekspresi MC kita langsung penuh amarah. Dia murka banget karena mereka berani jadiin nyawa monster sebagai permainan gila. Meski kalah, jumlah cowok ini mikir masih punya trik lalu mengaktifkan sebuah skill. Sistem langsung memicu skill tembakan diam-diam dan serangan bayangan terbentuk. Rencananya menghancurkan senjata musuh dalam diam biar dia lebih diuntungkan. Boom, panah energi tepat mengenai busur salah satu hunter dan langsung hancur berkeping-keping. Pria itu syok berat melihat senjatanya hancur berantakan tepat di tangannya sendiri. Hunter lain kebingungan nebak-nebak itu serangan atau bukan. Temannya malah ngeledek, bilang, santai aja, karena ini cuma dungeon cupu rank F. Nah kalian dan aku pasti mikir hal yang sama. Bisa nggak mereka pakai skill tanpa senjata? Dia sadar, di dunia ini, kekuatan manusia itu sebenarnya bersemayam di dalam senjata mereka. Pemuda itu tegang dan berkeringat dingin, karena kalau teorinya benar, ini bakal jadi kartu as buat dia. Lalu satu hunter mengaktifkan skillnya dan tombaknya menyala ungu terang. Tapi senjatanya nggak hancur dan pria itu kaget parah sama daya tahan senjatanya. Dari situ Hitoya paham kalau dia berhasil mematahkan senjata para penyusup ini, dia bisa melumpuhkan mereka semua. Dengan taktik baru, dia menembakkan panah lagi dan menghancurkan sebuah pedang. Pemuda ini ngelanjutin serangannya dan ngancurin senjata cakar musuh pakai kekuatan misteriusnya. Musuhnya makin panik, tapi gawat, satu orang menemukan lokasi MC kita. Makanya, kalian wajib tunggu kelanjutannya bareng aku. Sini ngumpul, kita bakal lihat MC kita sadar, skill itu bukan cuma buat nyerang. Siaga penuh. Ngelihat celah ini, musuh langsung keluarin skill tepasan angin. Wush,
Serangan itu melesat cepet banget ke arah si cowok yang lagi di atas pohon. Hitoya langsung fokus. Dia mikir cuma perlu konsentrasi penuh buat ngehindarin semua serangan skill itu. Dia berhasil ngehindar di udara sementara satu penyusup nyuruh semuanya buat nyerang barengan. Hunter yang masih punya senjata langsung maju ngeroyok. Tapi dengan tatapan tajam MC, kita bilang bakal terus ngancurin senjata mereka tanpa henti. Dia bakal patahin setiap senjata yang berani mereka bawa masuk ke dungeon kesayangannya ini. Abis ngomong gitu, dia langsung nembakin hujan panah energi lagi ke arah para penyusup. Musuhnya shock berat, gak nyangka si MC sekuat ini. Mereka sadar, monster ini bukan kelas ranking F ecek-ecek kayak tebakan awal mereka. Panik ketakutan, salah satu penyusup bilang dia mau cabut dari tempat itu secepat mungkin. Dia teriak ke teman-temannya kalau dia mundur dan ninggalin dungeon itu sekarang juga demi selamat. Gara-gara itu, gerombolan musuh mulai lari kocar-kacir penuh panik ke arah pintu keluar dungeon. Layar sistem kemudian nampilin nama-nama semua hunter yang kabur ninggalin pertarungan barusan. Hitoya kaget ngeliat mereka nyerah dan kabur gitu aja. Tiba-tiba muncul jendela notifikasi yang ngasih tahu kalau skill boss baru aja aktif. MC kita jelas bingung sama pesan itu dan nggak paham apa yang sebenarnya terjadi. Coba perhatikan layar ini baik-baik. Dia ternyata dapat tebasan angin dan skill penglihatan plus 10. MC kaget banget pas sadar dia habis nyolong kekuatan mereka. Akhirnya dia paham apa fungsi asli dari skill spesialnya itu. Dia sadar kalau kabur dari dungeon itu sama aja kayak gagal melewatinya. Artinya, semua skill musuh yang lari terbirit-birit otomatis jadi milik dia. Tapi ketua penyusup malah ngamuk dan teriak nanya apa mereka benar-benar mau kabur gitu aja. Dia ngingetin kalau ini cuma dungeon ranking F yang gampang ditaklukin. Pria itu kayaknya punya rencana menatap hutan dengan ekspresi super serius. Katanya kalau mereka bakar hutan ini, mereka bakal panen material. Lalu dia ngaktifin skillnya. Hunter itu teriak, nggak bakal pulang tangan kosong. Lalu nembakin bola api yang gede banget. Ngelihat serangan api itu, kawanan serigala kecil langsung panik dan ketakutan setengah mati. Dengan tatapan murka MC, kita teriak keras kalau dia nggak bakal biarin itu terjadi. Terus dia pakai skill tebasan angin yang baru dicolong. Serangannya melesat super cepat, langsung ngehancurin bola api itu di udara. Tapi serangannya nggak berhenti di situ, malah langsung telak kena lengan si pria, bikin dia teriak kesakitan banget. Hunter itu pun jatuh terkapar kalah dan temannya melongo syok ngelihat kejadian yang di luar dugaan ini. Ketua penyusup mulai mikir, apa si cowok beneran pakai skill itu dan meniru kekuatan mereka? Merinding kan ngelihatnya? Dengan tatapan mematikan, Hitoya ngeliatin sisa hunter dan tegasin kalau tempat ini bukan lagi area berburu buat mereka. Dengar itu semua, penyusup yang tersisa langsung panik dan teriak histeris ketakutan ngeliat wujudnya. Mereka lari sekencang-kencangnya demi selamat dari tempat mengerikan itu. Hitoya cuma ngeliatin para pria itu kabur, ninggalin semua senjata mereka berserakan. Terdengar suara dentuman keras, gerbang dungeon langsung tertutup rapat tepat di depan mata. Sekarang di dalam dungeon MC kita menatap diam ke arah pintu masuk selama beberapa saat. Dia merenungin semua kejadian tadi dan seberapa jauh dia berubah. Teringat masa lalu pas masih jadi tengkorak lemah yang nggak bisa apa-apa. Dulu ngelawan satu orang aja nggak sanggup, tapi hari ini dikeroyok satu grup pun hasil pertarungannya udah beda jauh. Dia menang telak. Dia merasa bangga banget. Karena akhirnya berhasil ngelindungin semua teman-teman monsternya di sana. Sambil senyum puas, dia bilang ke dirinya sendiri kalau semuanya udah aman terkendali. Terus dia noleh ke monster-monster kecil yang lagi natap dia dengan super bahagia dan lega. Setelah itu, layar sistem muncul ngelaporin kalau jumlah penantang di dungeon sekarang resmi jadi 0. Sementara itu, ada cowok yang lapor ke Avaira kalau anak buahnya gagal naklukin dungeon. Bos penyusup naga ini malah ngejek bilang dia nggak inget pernah punya bawahan ampas. Dengan tatapan kejam, dia bilang kroco yang nggak berguna cuman layak jadi makanan buat peliharaannya aja. Pedro Daedalus, penguasa ibu kota timur, langsung nanya apa dia ngasih makan mereka ke naga besar. Tepat saat itu, ketua penyusup yang kabur tadi nyampe. Terus manggil bosnya dengan suara gemetar ketakutan. Dia bilang mereka beneran gak bisa naklukin dungeon ranking F itu, pakai cara apapun. Si bos naga langsung natap sinis bener-bener gak paham maksudnya.
Dengan panik, Hunter itu ngulangin kata-katanya, bilang mustahil banget buat mereka menaklukkan dungeon tersebut. Nah, sampai sini kalian pasti ikutan kepo kan? Dia jelasin monsternya nggak cuma niru skill mereka. Hunter lain nambahin kalau monster itu pakai banyak skill gila dengan gampangnya. Sini ngumpul, kita lanjutin. Alvaira ngejek dan nanya, apa mereka balik cuma buat cari alasan? Sambil senyum jahat, bos ini ngatain semua bawahannya itu sampah, nggak berguna. Terus bayangan iblis bermata merah nyala muncul di belakang para cowok yang lagi ketakutan itu. Dia bilang, ini waktunya ngasih makan naga besar. Dan mulut raksasa muncul buat nelan mereka hidup-hidup. Para hunter teriak histeris, sadar mereka cuma jadi camilan peliharaan bosnya. Sementara itu, Pedro nonton sambil senyum dan bilang ini tontonan asik. Tapi dia minum dulu dan bilang kalau semua cerita ini kerasa aneh banget buatnya. Dia mikir bos monster tuh nggak harusnya ada di dungeon rank F. Pedro nanya, apa Alvaira percaya? Dan dia ngaku cerita ini mencurigakan. Dia juga notice kalau si penembak sama naga kembar belum balik dari dungeon itu. Alvaira paham monster. Langka itu artinya material langka dan pastinya bakal jadi duit gede. Makanya, dia jadi penasaran sama bos misterius ini dan Pedro nyaranin buat ngecek langsung ke sana. Bos Invaders senyum dan suka ide pergi ke sana langsung. Tapi dia minta jatah Pedro digandain kalau dia berhasil dapat yang dia mau. Sekarang balik ke dungeon. Perhatiin deh MC kita lagi santai habis pertarungan besar tadi. Dia lagi rebahan di pohon pas denger gonggongan seru si serigala kecil. Hewan imut itu kelihatan seneng banget dan lari sana-sini super energik. Hitoya turun dari pohon dan nanya ke temannya, ada apaan sih kok sampai heboh gitu? Sambil lompat, serigala kecil itu duduk di depannya nungguin dia buat ngikutin ke suatu tempat. Terus hewan itu lari ke dalam hutang, ngarep MC kita ngikut. Cowok ini bingung, mikir apa ada kejadian sesuatu di dalam dungeon sana. Akhirnya dia mutusin buat ngikutin si serigala. Pengen tahu apa yang mau dipamerin dengan seheboh itu. Mereka jalan lumayan jauh dan cowok ini sadar mereka udah masuk dalam banget ke hutan. Tiba-tiba serigala kecilnya berhenti di tempat jamur nyala yang gak asing. Hitoya kaget. Ternyata ini tempat yang sama persis pas dia nemu jamur sebelumnya. Serigala kecil itu ngegonggong ke dia. Dan si cowok gak paham maksud peliharaannya ini apaan. Dengan muka penasaran, MC kita nengok ke arah yang ditunjuk sama makhluk kecil itu. Dia ngelihat gerbang emas raksasa nyala di tengah hutan gelap. Kaget abis cowok ini gak percaya dan mikir itu pintu apaan, gede banget. Cowok ini beneran shock berat dan mikir keras, pintu raksasa di depannya ini sebenarnya apa. Dia yakin banget sebelumnya pintu itu gak ada, sementara si serigala kelihatan happy. Penasaran, cowok ini jalan pelan nyamperin pintu itu buat ngecek. Tahan napas ya ini, bakal gila. Pelan-pelan dia ngulurin tangan dan akhirnya nyentuh gerbang nyala itu. Tepat saat itu, cahaya emas meledak dan lempar dia ke belakang karena saking kuatnya benturan itu. Layar sistem muncul dan konfirmasi identitasnya sebagai bos dungeon hutan. Terus muncul peringatan kalau sistem ranking dungeon udah aktif bikin dia kaget parah. Habis itu cahaya hijau terang nembak dari dungeon lurus ke langit kayak tembakan suar. Setelah kilatan tadi, gerbang emasnya masih terus nyala terang di tengah hutan yang gelap. Getarannya berhenti, dia mikir itu cahaya apaan sambil nenangin si serigala. Tapi tiba-tiba pesan merah baru muncul di depan gerbang emas. Layar itu ngasih peringatan kalau syarat buat naikin rank dungeon ternyata masih belum terpenuhi. Dari sini cowok itu paham ada syarat khusus yang dibutuhin buat bisa naik level. Sistem kasih tahu kalau gerbang ke area misterius ini masih dikunci. Buat bukanya syaratnya gampang. Dia cuma harus naikin rank dungeonnya. Dia langsung ngerti buat buka pintu itu langkah pertamanya ya harus naikin level dungeon dulu. Pas banget naga kembar muncul dan nanya, ada keributan apa ini? MC nengok kaget dan manggil nama makhluk yang baru aja datang itu. Cowok ini lalu nanya ke naga, apa dungeon emang bisa naik rank kayak biasa gitu? Dengan muka cemas dia nanya, apa hal kayak gini bukan sesuatu yang normal terjadi? Sambil pasang muka bingung, naga itu bilang, belum pernah dengar hal kayak gitu sebelumnya. Hitoya mikir, apa yang terjadi kalau dungeonnya naik rank tapi naganya nggak tahu? Mereka natap gerbang emas itu dan MC ngerasa dungeonnya emang aneh. Cowok itu lalu ingat pesan soal sektor yang belum dijelajahin
dan jadi penasaran banget. Dia ngebayangin kalau tempat itu adalah area yang belum pernah bisa diinjek sama siapapun. Dengan tatapan yakin, dia penasaran, hal gila apa yang nunggu di dalam sana? Dia makasih ke serigala karena udah nemuin gerbang misterius ini buat semuanya. Tapi tiba-tiba layar sistem baru muncul di depan muka, mereka bawa sebuah pesan. Layarnya bilang, ark suci pertama udah kebuka dan segelnya lepas. MC kita langsung nengok ke naga kembar dan nanya nama asli mereka berdua. Dia minta mereka sebutin nama aslinya. Bikin penasaran kan? Kita lanjut di part selanjutnya ya. Tapi kedua kepala naga itu cuma diam aja natap dia, curiga. Dengan muka canggung, cowok ini bilang, ya udah nggak apa-apa kalau mereka memang belum mau cerita. Tiba-tiba, auranya berubah ganjil. Sini, kumpul bareng gue. Situasi ini bakal makin gila. Si naga juga dengar suara aneh itu dan bilang kalau itu suara gerbang terbuka. MC kita langsung paham ada penantang baru yang masuk ke dungeon miliknya. Layar peringatan merah langsung muncul kasih tahu kalau ada penyusup baru yang terdeteksi di sana. Muncul deh tuh cowok, dengan tangan penuh bekas luka tempur, niat banget mau hancurin dungeonnya. Sambil nunggangin naga raksasa, Alvaro ngancam bakal ngancurin dan jual semua isi tempat itu. Layar sistem langsung nampilin identitasnya pendekar pedang hebat Alvaro, level 66. Si naga kembar langsung panik lihat pos itu, dan Hitoya sadar dia adalah pemimpin penyusupnya. MC kita langsung paham, musuh baru ini levelnya beda jauh dari Kroco yang udah dia kalahin. Dia ingat lagi masa lalunya yang kelam. Tapi sadar, villain ini harus dihentikan biar penderitaannya kelar. Akhirnya, cowok ini mutusin buat abisin semuanya. Dan bakal pakai seluruh skill yang dia punya buat ngelawan. Dengan tekad bulat, dia bilang bakal kerahin semua tenaganya demi ngalahin bos penyusup itu. Cowok itu langsung aktifin skill tembakan diamnya, dan satu serangan bayangan meluncur deras. Tapi yang bikin kaget, Alver nangkis serangan itu pakai pedangnya dengan gampang banget. Perhatiin baik-baik momen ini. MC kita shock serangan bayangannya ditangkis segampang itu. Sambil senyum ngejek bos penyusup ini, natap dia dari atas naga raksasanya yang super gede. Dia lalu nanya, ngapain si cowok sembunyi-sembunyi kayak pengecut? Pemuda itu kaget luar biasa. Karena musuhnya udah berhasil nentuin posisi pastinya di sana. Alver melotot tajam dan bilang, jadi ini bos dungeon rank F yang diomongin semua orang. Dari atas pohon yang tinggi, protagonis kita ngadepin villain itu beserta pasukan penyusup naganya. Bos itu kemudian sadar ada si naga kembar di sana dan manggil dia dengan tatapan super meremehkan. Makhluk itu panik pas namanya dipanggil dan bos itu nyadar kalungnya udah hilang. Pemimpin penyusup ini bilang dia nggak tahu apa yang terjadi, tapi dia sama sekali nggak peduli. Soalnya bagi dia, alat yang nggak nurut sama majikannya itu cuma sampah yang nggak berguna. Gemetar ketakutan kedua kepala naga itu mulai gemetar parah di depan mantan majikannya. Hitoya maju ke depan makhluk itu dan teriak kalau mereka bukan alat siapa-siapa. Tapi bos itu malah ketawa ngeledek, nanya, apa sekarang material lagi cobain ngelindungin sebuah alat? Dengan muka super serius, MC kita ngadepin villain itu tanpa nunjukin rasa takut sama sekali. Alver langsung merintahin pasukannya buat maju dan abisin siapa aja yang berani halangin jalan mereka. Melihat itu, dua kepala naga kembar ini saling tatap dan kayaknya udah ngambil keputusan bulat. Salah satu kepalanya langsung buka mulut ngumpulin energi bola biru yang kuat banget. Sistem ngumumin kalau skill badai angin api kencang udah aktif di pertarungan. Dan setelah itu, kepala satunya juga ikut aktifin skill api tongkat lipat buat nyerang barengan. Dua serangan gabungan itu melesat ke arah pasukan penyusup dan bikin ledakan yang pecah banget. Lo juga pasti kaget kan? MC kita aja shock lihat serangan naga kembar ini beraksi. Berkat serangan gokil itu, pergerakan penyusup langsung berhenti dan dia sadar mereka mulai mundur. Hitoya makasih banget ke makhluk itu dan bilang ini kesempatan emas buat abisin mereka semua sekaligus. Dia lalu gabungin skill pisau anginnya sama skill lain yang dia punya. Lewat combo ini, dia bikin pedang melengkung yang bisa belokin arah serangannya saat ada di udara. Serangan ini langsung ngenain banyak musuh sekaligus dan mereka bingung setengah mati gimana bisa kena. Murka banget, Alvar bilang dia bakal abisin naga pengkhianat itu duluan, baru urusin sisanya nanti. Dia lalu nyuruh naga besarnya buat maju dan telan makhluk itu tanpa ampun sama sekali. Si naga kembar ketakutan banget pas lihat monster raksasa itu datang buat nyerang dia.
Bos penyusup itu langsung pakai kekuatannya buat masang kalung sihir di leher naga kembar itu. Makhluk itu sadar kalau ini kalung penakluk yang maksa dia nurut sama majikannya. Alvar ngejelasin kalau monster itu nggak punya pilihan lain selain patuh sama manusia, titik. Dengan senyum jahatnya, dia ngancam makhluk itu sambil bilang kalau selanjutnya dia yang bakal ngasih perintah. Buat maksa dia nurut, dia bilang bakal nyuruh dia ngancurin setengah bagian tubuhnya sendiri. Salah satu kepala naga itu panik dengar perintah gila ini dan langsung natap kepala satunya. Di momen itu, kepala satunya teriak, nyuruh saudaranya buat hati-hati dan menjauh dari dia sekarang juga. Saking paniknya satu kepala coba kabur, tapi yang satunya malah maju buat nyerang tanpa ampun. Si naga besar juga langsung buka mulut raksasanya dan maju buat nelan makhluk kecil itu. Gak ada celah buat kabur, salah satu kepala itu pasrah, mikir kalau dia gak bakal bisa lolos tepat waktu. Tapi tiba-tiba aja MC kita muncul dan nyelamatin makhluk itu dari serangan fatal si monster. Makhluk kecil itu kaget banget dan nanya-nanya sendiri apa tubuhnya masih utuh habis diserang gitu. Cowok itu terus lempar kepala kecil itu jauh ke tempat aman dan mutusin ngadepin musuhnya sendirian. Alvar ngamuk abis dan merintahin anak buahnya buat nangkep dia dan jangan biarin kabur sedikit pun. Hitoya sadar kalau salah satu kepala di pelukannya itu masih gemeter parah ketakutan setengah mati. Dia ngerti makhluk ini masih trauma berat. Percaya deh, kita pasti puas lihat MC ratain mereka nanti. Sini ngumpul, kita lihat aksi tergila ini. Pemuda tuh minta maaf banget sama naga atas penderitaannya. Dia nyuruh makhluk itu lari sembunyi ke dalam hutan biar aman. Si naga langsung kaget dong dan nanya apa cowok ini beneran mau ngelawan bos sama semua pasukan penyusup itu sendirian. Pas banget salah satu hunter ngeliat dia di atas pohon dan langsung nyuruh semuanya buat nembak jatuh. MC kita bilang ke naganya, santai aja, dia bakal baik-baik aja kok di pertarungan ini. Sambil senyum pede habis dia bilang bakal nunggu di situ sampai makhluk itu bebas. Dua kepala naga itu saling tatap benar-benar terharu lihat keberanian teman mereka. Hitoya langsung lompat dari pohon siap ngadepin pasukan penyusup itu sendirian aja. Lihat itu para prajurit langsung teriak heboh nyuruh habisi pos dungeon ini secepat mungkin. Sang MC bilang dia nggak bakal biarin siapapun terluka lagi dan siap mengakhiri pertarungan. Dia aktifkan skill Vision plus 10 dan deteksi buat ngecek sisa musuhnya. Pakai kekuatannya cowok ini santai banget ngehindar dan pakai skillnya buat serangan balik. Dia keluarin Windblade dan serangan bayangan buat habisin musuh satu persatu. Salah satu penyusup yang selamat sampai syok berat lihat kekuatan gila MC kita. Karena pasukannya udah pada tumbang, pemuda ini bilang, sekarang tinggal sisa satu orang aja. Hitoya sekarang berhadapan sama Alvar, lawan terakhir yang harus dia kalahin di dungeon ini. Bos penyusup ini malah ngatain anak buahnya nggak berguna dan kelihatan cuek bebek. Terus dia nyuruh naga besarnya buat aktifin skill Devouring Surge. Tahan napas bentar, perhatiin deh. Makhluk itu buka mulut raksasanya dan mulai nyedot semua di sekitarnya MC kita aja. Sampai kaget lihat skill gila ini aktif. Dan parahnya, monster raksasa ini mulai nelan anak buah tuanya sendiri tanpa ampun. Hitoya benar-benar syok parah dan gak percaya sama apa yang kejadian di depan matanya. Para penyusup teriak histeris pas ditelan sama makhluk raksasa bos mereka sendiri. Cowok itu merinding, lihat si monster tega makan sekutunya sendiri di tengah pertempuran. Dengan mata merah menyala, makhluk itu kelihatan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terus cowok itu dengar suara Alvar yang ngejelasin kekuatan naga besarnya. Si penjahat bilang, monsternya bakal makin gede dan kuat tiap kali habis nelan mangsa. Berkat skill Devouring Surge ini, makhluk itu jelas jadi ancaman yang super bahaya. Si naga besar melebarkan sayapnya dan siap melepasin serangan yang brutal. Dia ngumpulin bola energi ungu raksasa di mulutnya buat ditembakin langsung ke arah MC kita. Hitoya panik banget lihat api itu. Dia sadar, seluruh dungeon lagi dalam bahaya. Dia putusin harus ngentiin monster itu pakai cara apa aja demi ngelindungin teman-temannya. Tapi cowok ini nggak tahu gimana cara ngentiin naga sekuat dan segede itu sendirian. Tiba-tiba dia dapat ide brilian dan kayaknya udah nemu solusi yang pas. Dia mikir apa ngancurin kalung si naga besar bakal ngentiin dia kayak kejadian sebelumnya. Dengan rencana baru ini, dia mutusin buat ancurin kalung makhluk itu duluan. Terus Windblade-nya langsung melesat super cepat ke arah leher si monster.
Tapi sial, Alvar maju dan nangkis serangan itu pakai pedangnya dengan gampang banget. Kalian pasti gregetan kan? Si penjahat gerak kilat dan nyerang MC pakai pedang raksasanya. Cowok kita sampai syok lihat kecepatan dan kekuatan lawan yang beda level. Sambil senyum ngeledek bos penyusup itu, ngatain dia bos Danjen yang nyebelin banget. Dia bilang gak bakal biarin cowok itu mecahin kalung naganya sampai kapanpun. Hitoya makin tegang. Dia sadar gak bakal bisa ngalahin si bos sama naganya bebarengan kayak gini. Sementara itu naga besarnya terus ngisi serangan api buat musnahin segalanya. MC kita tahu kalau dia gagal ngentiin monster ini, seluruh dungeon bakal rata sama tanah. Dia baru sadar kalau si bos aja sampai mati-matian ngelindungin kalung si makhluk itu, berarti benda tersebut emang beneran inti penting buat ngendaliin si monster raksasa seutuhnya. Karena itu, si pemuda nekat mau hancurin kalungnya dan langsung aktifin curve blade-nya. Alvar nyolot bilang gak bakal biarin dia nyentuh benda itu, lalu ngelepasin skill baru. Bos penyusup ini pakai Outsplitting Quake dan ngeluncurin serangan super brutal ke tanah. Gara-gara ini, kawah raksasa kebentuk, dan MC kita kena hantaman telak dari ledakan energinya. Naga raksasa itu ketawa jahat banget, sementara Hitoya cuma bisa menatap syok dan gak bisa bereaksi. Pemuda ini makin panik, sadar kalau serangan api sang monster udah hampir siap ditembakin. Detik itu juga, makhluk raksasa ini buka mulut dan ngelepasin tembakan terakhir buat ngancurin segalanya. Karena waktu udah mepet, cowok itu nggak mau ragu lagi dan langsung maju nerjang buat nahan serangan si buas. Dia mikir harus ngelindungin dungeon ini dan bakal gabungin semua skillnya buat hancurin kalung monsternya. Tapi tiba-tiba naga kembar muncul dan siap ikut campur di pertarungan buat ngebantu dia. Alvar kaget banget lihat makhluk kecil itu tiba-tiba nongol dan ngerusak semua rencana jahatnya. Hitoya juga sama sekali nggak nyangka dia natap teman-temannya dengan muka syok yang kelihatan banget. Bos penyusup heran itu beneran naga kembar yang dia pikir udah kalah. Mereka nyuruh MC fokus hancurin kalungnya, sementara mereka nahan si bos. Asli deh, kalian pasti bakal ketagihan nungguin kelanjutan duel gila ini. Oke cuy, bareng gue kita lanjutin duel seru ini. Dua naga itu langsung maju, ngalihin musuh pakai combo api es. Si Alvarez langsung emosi parah gara-gara diganggu. Dia ngatain mereka cuma sekumpulan hama nggak guna yang caper doang. Terus dia nantangin, emang tuh monster mikir bisa ngelawan dia? Dan menang gampang gitu aja ngimpi. Dengan muka marah banget penjahat itu teriak, jangan beraninya ngelawan. Terus dia langsung ngeluarin serangan super brutal. Telak banget naga itu kena hantam kekuatan penuh dan sama sekali nggak bisa nahan serangan gila si musuh. Lihat temennya berkorban itu. Ya mantep. Mau ngakhirin mimpi buruk dungeon ini. Sementara itu, naga kembar jatuh tepar dengan luka parah banget kena serangan bos musuh tadi. Manfaatin celah dari temannya jagoan, kita langsung gerak cepat dan ngehajar leher si naga raksasa. Boom! Kalung pengendali monster itu langsung hancur berkeping-keping gara-gara pukulan yang super akurat banget. Si Alva sampai kepental jauh banget kena efek benturannya. Dan dia langsung hilang kendali atas monster raksasa itu. Sambil tepar di tanah, bos penjahat itu kebingungan abis. Gimana caranya seekor monster bisa mutusin kalung sekuat itu? Dia pikir cincin pengendali itu item mutlak buat taklukin monster. Tapi nyatanya, bos dungeon bisa ngajurinnya bikin Alva mikir keras. Sebenarnya bocah itu tuh makhluk apa? Biarpun begitu, si penjahat tetap bangun dengan muka ngamuk parah dan sama sekali nggak kelihatan takut atau goyah. Dia teriak kenceng, gak bakal nyesain apa-apa. Bahkan debu dari bocah itu pun bakal dia lenyapin dari dungeon. Perhatiin baik-baik adegan ini cuy. Penjahatnya kuar-kuar, mau ngancurin semuanya dan nyiapin serangan baru. Tapi dia malah kaget parah pas sadar pedangnya udah retak setelah benturan terakhir mereka tadi. Pas banget di momen itu, Hitoya meluncur dari langit dengan kecepatan dewa buat ngehajar si bos penjahat. Dia ingat teman-temannya dan tekad buletnya buat melakukan apa aja demi ngelindungin semua orang yang berharga buat dia. Dengan tatapan super yakin, pemuda itu bilang bakal ngakhirin semua kekacauan ini sekarang juga, tanpa ragu sedikit pun. Tendangan mautnya kena telak si musuh sama sekali nggak bisa nangkis. Setelah duel itu kelar, tiba-tiba ada cahaya terang benderang muncul di gerbang dungeon, bikin semua orang langsung noleh.
Dari tempat sembunyi si serigala kecil, ngintipin kejadian itu dengan rasa penasaran, tapi juga agak ngeri liatnya. Jagoan kita kelihatan capek banget. Tapi si naga kembar setia nemenin di sebelahnya buat ngasih dukungan abis tarung. Udah kalah, Ava masih aja ngatain pemuda itu dan temen-temennya sebagai tumpukan sampah nggak guna. Dia maksa bangun dan neriakin MC biar nggak ngeremehin dia. Tapi tiba-tiba ada bayangan raksasa mirip iblis muncul perlahan dari kegelapan tepat di belakang si penjahat yang udah tumbang itu. Naga besar itu melototin mantan majikannya dan bilang kalau selama ini dia cuma hidup buat meras orang lain. Monster itu bilang dulu dia nggak bisa ngelawan kekuatan kalung itu, makanya cuma bisa pasrah dirantai sama dia. Dia sadar itu bikin dia ikutan bersalah, makanya dia bakal tanggung jawab penuh atas semua perbuatannya. Dengar itu Ava panik parah dan nekat lari ngejauh dari makhluk amuk itu. Tapi terlambat, si monster raksasa buka mulut lebarnya dan langsung nyaplok mantan majikannya tanpa sisa sedikit pun. Kalian ngerasa plong juga kan? Sama cuy, layar sistem akhirnya ngeluarin laporan kalau jumlah musuh di dungeon resmi 0. Hitoi akhirnya sadar kalau pertarungan super panjang ngelawan para penjajah naga ini beneran udah kelar. Tiba-tiba, layar sistem muncul nanyain apa dia mau nambahin naga besar itu ke dungeonnya. Jagoan kita langsung nawarin hal itu ke si monster sambil nanya apa yang pengen dia lakuin. Monster raksasa itu mikir sejenak, terus akhirnya dia mutusin buat cabut aja dari tempat itu. Sambil senyum hangat, jagoan kita paham banget sama keputusan si makhluk itu dan sangat ngehargainnya. Si naga kembar ikutan kaget dan mastiin apa dia beneran yakin. Soalnya ini tuh kesempatan langka banget. Tapi pemuda itu bilang monsternya udah menderita lama banget dan gak bakal jadi penjajah. Dia yakin pasti ada hal-hal lain yang pengen si makhluk lakuin di luar sana secara bebas. Naga besar itu lalu ngungkapin niat aslinya dia mau ngebebasin teman-temannya yang masih pada keperangkap. Dia nyeritain soal monster-monster lain yang sampai sekarang masih dijadiin budak sama para penjajah naga. Makhluk itu ingat masa kelamnya. Pas cuma jadi hewan peliharaan dirantai tanpa kehendak sendiri. Dulu dia cuma bisa merenggut nyawa. Tapi sebagai naga yang punya harga diri, dia bakal berubah. Dia noleh ke arah si MC sama naga kembar, bilang kalau inilah caranya buat nebus semua dosa masa lalunya. Setelah ngomong gitu, monster raksasa itu ngucapin makasih ke semuanya dan langsung terbang buat jalanin misi barunya. Makhluk kembar itu nyeletuk kalau si raksasa udah pergi dan Hitoi cuma ngangguk setuju. Jagoan kita natap teman-temannya dengan senyum lega banget setelah ngelewatin pertarungan yang super melelahkan tadi. Terus dia balik badan dan nanya ke si naga kembar. Apa mereka juga pengen balik ke dunia luar sekarang? Makhluk itu malah manja gesek-gesek ke badannya sambil bilang, sejujurnya dungeon ini tuh tempat yang lumayan aneh. Tapi mereka bilang gak benci tempat ini kok. Sekaligus ngingetin kalau si pemuda sempat nanyain nama mereka sebelum tarung tadi. Setelah itu salah satu kepalanya langsung ngenalin diri sebagai Ada dan kepala yang satunya lagi ngasih tahu namanya Yada. Hitoi kegirangan banget dia meluk mereka berdua sambil bilang makasih udah ngasih tahu namanya. Pas banget. Saat itu, layar sistem emas muncul ngasih peringatan kalau naik tingkat dungeon bakal dimulai. Dan disinilah kita break cuy. Layar itu nampilin informasi dungeon rank F, sementara naga kembar melongo. Kaget ngelihat cahayanya. Sini ngumpul bareng gue, layar sistem baru aja ngasih tahu. Syarat naik level dungeon udah terpenuhi. Jelas aja Hitoya langsung melongo, kaget banget dan gak paham sama apa yang lagi terjadi. Sistem langsung ngumumin ke semua kalau mausoleum hutan lagi naik level detik ini juga. Cahaya emas super terang nyelimutin seluruh penjuru dungeon pas proses evolusi tempatnya dimulai. Si cowok sama naga kembarnya ngambang di tengah cahaya itu tanpa ngerti apa yang lagi kejadian. Layar sistem ngasih konfirmasi kalau dungeonnya beneran naik level dan sekarang jadi mausoleum rank E. Hitoya sama naga kembarnya auto bingung campur kaget parah gara-gara perubahan level dungeon yang dadakan banget. Dia pun mikir keras. Apaan tuh? Soalnya daratan dungeon benar-benar berubah total wujudnya. Tiba-tiba ada puing-puing muncul dan dia jadi mikir. Jangan-jangan lapisan luar tembok dungeonnya pada runtuh. Dengan muka plongo, protagonis kita nanya.
Emang naik level dungeon tuh apaan sih? Tiba-tiba dia dengar suara jeritan, dan kagetnya si serigala putih kecil jatuh dari langit. Hitoya lega banget. Teman serigalanya nggak kenapa-napa. Tapi dia nanya, nih anak kenapa bisa begini? Si makhluk kecil itu langsung menggonggong hebeboh sambil lompat sana-sini nyoba buat ngasih tahu sesuatu. Hitoya jujur bilang nggak paham bahasa serigala, tapi ngerti peliharaannya pengen ngomong sesuatu. Hewan kecil ini terus maksa narik perhatian, dan protagonis kita penasaran dia mau ngomong apaan. Dia emang gak terlalu mudeng sama maksud si serigala kecil, tapi ngerasa pasti ini hal penting banget. Jadinya, si cowok mutusin buat ngikutin teman kecilnya jalan makin jauh ke dalam hutan dungeon. Makhluk kecil ini nutun dia ngelewatin area baru dungeon yang tiba-tiba muncul pasca naik level tadi. Sampai deh di ladang jamur dan si cowok kaget lihat mereka pada gerak. Jamur-jamur kecil nyala hijau itu loncat-loncat dan goyang seakan mereka beneran hidup. Layar sistem langsung deteksi dan ngasih tahu kalau mereka semua itu monster level 1. Mulut Hitoya mengapas tahu jamur-jamur itu dari tadi ternyata monster. Tapi tiba-tiba cowok ini notice sesuatu yang jauh lebih ngagetin sampai bikin dia bener-bener speechless. Nah, perhatiin baik-baik bagian ini. Gerbang emas tersegel yang dia temuin sebelumnya sekarang kebuka dan nyala terang. Jendela sistem ngelaporin syaratnya udah terpenuhi dan gerbang gelap itu kebuka. Gara-gara ini, protagonis kita takjub banget lihat sektor yang belum dijelajahin akhirnya bisa diakses. Dia pun akhirnya paham kalau inilah yang dari tadi mau diomongin sama si serigala kecil. Si cowok natap lekat-lekat gerbang yang kebuka sambil gendong serigala di pundaknya dan dikelilingin jamur-jamur. Naga kembarnya terus nanya, apa dia beneran punya niat buat masuk ke tempat baru itu? Hitoya mikir, kalau monster ini dari dungeonnya, berarti mereka murni ada di pihaknya. Dan dia yakin kalau masuk, dia bakal bisa tahu lebih banyak soal tempat misterius itu. Mantap sama keputusannya protagonis kita bareng teman-temannya langsung turunin tangga panjang menuju ke bawah tanah. Tapi bikin semua kaget parah. Mereka malah nyampe di jalan buntu di ujung bawah jalurnya. Hitoya terus notice ada cahaya emas dan ngebatin apa ada sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Tiba-tiba monster jamur kecil ini mulai loncat-loncat heboh banget ngelilingin si cowok. Bikin dia kaget, makhluk-makhluk kecil ini mulai ngegali lantai bawah, cuma modal pakai kepala mereka sendiri. Kompak banget mereka semua kerja bakti ngegali di titik pas protagonis kita lihat cahaya misterius itu. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Si cowok sampai shock, sadar jamurnya ngegali barang itu buat dia. Peti emas muncul dari tanah dan sistem ngumumin kalau hadiah naik rank udah terwujud. Mulut Hitoya mangap lihat The Six Sacred Ark dan sadar ini tuh peti harta karun. Layar sistem langsung ngasih konfirmasi kalau hadiah naik level buat mausoleumnya udah beneran muncul. Si cowok akhirnya paham kalau salah satu efek dari naikin level dungeon itu bisa dapat harta karun. Dengar ini naga kembarnya jadi girang parah dan teriak mereka nemu harta karun asli. Makhluk itu mikir apa bakal banyak harta muncul kalau dungeonnya lanjut berevolusi. Tapi Hitoya malah jadi serius dan sadar kalau ada harta karun pasti ada penantang yang datang nyolong. Dia khawatir soalnya hadiah ini malah bisa mancing lebih banyak musuh buat masuk ke dungeonnya. Ini artinya harta karun itu malah bisa jadi umpan raksasa buat para penjajah baru. Tapi naga kembarnya bilang itu bisa dipikirin belakangan aja dan nyuruh dia buruan ngecek isi dalamnya. Protagonis kita mutusin buat ngecek isinya. Tapi minta semua pada mundur dulu, biar lebih aman. Pelan-pelan banget yang deketin peti itu dan ngebatin kira-kira ada barang apa di dalam peti sucinya. Cowok ini naruh tangannya di tutup peti dan hartanya nyala silau pas dibuka sama dia. Di dalamnya dia nemuin item emas keren bernama Prometheus Right Hand. Si cowok penasaran, apaan ini? Dan sadar, bentuknya tuh mirip banget aksesoris kayak sebuah cincin. Layar sistem muncul tiba-tiba dan ngedeteksi ini sebagai item perlengkapan dengan efek yang super spesial. Pasti kalian juga merinding lihat ini. Protagonis kita kaget, sadar ini sama sekali bukan cincin biasa. Dia shock berat ngerasain energi brutal memancar dari item itu. Naga kembarnya penasaran, efeknya apaan? Sementara si serigala kecil mikir, ini tuh kekuatan yang lumayan ngejreng. Sini,
kumpul, kita lanjut lagi. Cowok ini ngerasa kekuatan barunya bakal berguna, tapi jujur dia agak ragu sama item itu. Dia sadar kekuatan ini bisa bikin dungeonnya makin sering diserang, dan sebisa mungkin dia nggak mau pakai barang bahaya ini. Makanya dia bilang ke teman-temannya, belum bisa pamerin kekuatannya. Dan si naga menatap dia dengan penuh rasa penasaran. Si naga terus mikirin harta karun misterius itu dan semua rahasia aneh di dungeon ini. Dia ingat momen dungeonnya naik level dan betapa gilanya kekuatan si bos yang ancurin kalung mereka. Si naga menatap MC kita dan mikir siapa sebenarnya dia punya kekuatan segila itu. Sang MC lalu bilang, pengen lindungi dungeon tanpa ngandelin si harta karun. Punya ide cemerlang, dia nengok ke para jamur dan minta bantuan kekuatan super mereka. Tapi makhluk kecil ini malah bingung masal. Gak paham apa maksud si bos dungeon kesayangan mereka. Dia jelasin kekuatan jamur ini bisa ngubah cara kerja dungeon. Lalu cowok ini ngajak semuanya gotong royong bangun markas rahasia di dalam dungeon. Langsung deh semuanya mulai gali tanah bareng-bareng. Serigala dan para jamur kerja keras bagai kuda. Mereka numpukin sisa reruntuhan bekas naik level tadi buat dijadiin tembok pelindung yang kokoh. Beres ngebangun, mereka nutupin luarnya pakai tanaman biar nyatu sama hutan. Sambil senyum lebar MC kita, kelihatan bangga banget sama hasil kerja keras timnya. Terus dia ngumumin ke semua monster kalau markas rahasia mereka akhirnya kelar juga. MC ngucapin makasih ke semuanya dan si monster kembar ngejawab sambil agak salah tingkah. Si naga nanya apa mereka udah boleh masuk dan cowok ini setuju dengan antusias. Pas di dalam dia ngejelasin kalau markas ini anti api dan anti senjata tajam. Cerdasnya lagi dia juga nunjukin terowongan rahasia buat jalur kabur darurat ke arah hutan. Tempatnya emang agak gelap dan dingin, tapi semua monster kelihatan nyaman banget kumpul bareng. MC kita bilang, kalaupun ada bahaya besar, mereka bakal aman di sini. Kecapekan kiri dia senyum ngelihat semua temannya tidur pules di dalam markas. Sebenarnya dia masih kepikiran banyak hal, tapi dia pengen percaya kalau naik level itu hal bagus. Dia ingat di dunia lamanya, naik pangkat itu kompetisi tiada akhir. Tapi di dunia ini, naik level itu beda karena dia jadi makin kuat. Dan dengan kekuatan barunya ini, dia bisa ngelindungin lebih banyak teman di dalam dungeonnya. Nggak mau lengah, cowok ini mutusin buat ngecek luar lagi. Siapa tahu ada musuh baru nongol. Tapi tanpa dia sadari, satu kepala si monster kembar diam-diam ngebuka mata, nawasin gerak-geriknya. Perhatiin baik-baik adegan ini. Pas di luar ngecek terowongan, tiba-tiba serigala kecil naik ke pundaknya, bikin dia mikir, nih anak maunya apa? Terus dia sadar, dua kepala si naga lagi berdiri di air, kelihatan gelisah banget. Bawa si serigala, dia nanya ke Ada, kenapa kelihatan panik? Si naga malah natap tajam dan nanya, kenapa bos dungeon mau repot-repot berjuang demi mereka? Terus ada nebak pertanyaan, siapa sebenarnya sosok asli si bos dungeon MC? Kita auto bingung. Dua kepala naga ini pengen tahu lebih banyak soal dia dan nanya apa dia punya keluarga. Mereka juga kepo keluarganya kayak gimana dan apa mukanya mirip sama dia. Cowok ini langsung canggung parah, nggak tahu harus jawab apa ke makhluk-makhluk kepo ini. Akhirnya dia jawab, kalau orang tuanya cuma manusia biasa. Kalian pasti bisa ngerasain pedihnya adegan ini. Dengan wajah serius, dia mulai ngingat kehidupan lamanya dan kenangan masa kecilnya. Terus kita lihat bayangan anak kecil di tempat hancur yang mirip banget sama tempat rongsokan. Dia ingat memori tertuanya tuh kedinginan dan kelaparan parah. Tapi dia ingat ada dua orang yang bilang, apapun yang terjadi, dia bakal selalu aman bareng mereka. Terus ada adegan anak kecil ceria ini manggil mereka ayah dan ibu sambil senyum manis. Dia cerita walau nggak pernah ketemu orang tua kandungnya, pasangan ini nerima dia dengan tangan terbuka. Dia ingat lagi dadah-dadah ke mereka. Tapi detik berikutnya, bencana masif tiba-tiba aja datang. Nah, hancurin segalanya. Rumahnya langsung ketelan reruntuhan, dan sayangnya orang tua angkatnya nggak pernah kembali buat jemput dia. Balik ke masa sekarang, dia bilang, wajahnya mungkin nggak mirip mereka. Tapi dia selalu berharap bisa hidup damai kayak orang tuanya dulu. Sambil tersenyum tipis, dia jujur. Kalau dia terus mikirin hal itu sejak pertama kali ketemu mereka. Si serigala dan naga ikutan baper. Terus MC berterima kasih dan bilang sekarang semuanya udah baik-baik aja. Si naga mikir,
Walau belum tahu level si bos atau gimana cara dihancurin kalung, seenggaknya mereka paham kenapa cowok ini ada di dungeon tersebut. Sementara itu, adegan pindah ke kota futuristik raksasa yang dikenal sebagai ibu kota. Kita lalu dibawa ke distrik dalam, tepatnya ke lab penelitian bawah tanah ibu kota. Di sana, seorang cowok ngebaca surat tugas buat nyelidikin dan ngancurin dungeon hutan. Sambil rebahan, dia bilang, kadang baca surat dari orang membosankan itu ada gunanya. Sambil senyum licik, dia kaget baca dokumennya. Percaya deh sama gue, ceritanya bakal makin gila ke depannya. Sini, ngumpul. Kita bahas dungeon paling aneh ini bareng-bareng. Mereka sadar harus teliti tempat ini sampai tuntas. Balik ke dungeon, tiba-tiba ada gempa kenceng banget. MC kita langsung pasang mode waspada tingkat tinggi. Layar sistem ngasih warning, ada musuh baru di gerbang naga kembar. Kaget bukan main. Dia sadar karena invader naga udah kalah, berarti ini faksi yang benar-benar baru. Dengan senyum super pede Atoy, bilang semuanya aman terkendali. Dia sendiri yang bakal ngurusin masalah ini, tekadnya udah bulat abis. Siapapun yang berani datang, dia bakal lindungi tempat ini dan semua temannya. Tanpa basa-basi, pemuda ini loncat dari atas bikin kaget. Gerombolan penyusup yang sama sekali nggak nyangka diserang. Salah satu musuh ngenalin dia sebagai bos dungeon. Langsung deh ke-6 orang itu barengan aktifin skill mereka. MC kita nyadar nih, ke-6 lawannya punya skill semua. Gila. Rata-rata level musuh sekarang udah makin naik. Tetap santuy dan gak panik dia, pasang kuda-kuda. Sambil natap tajam, dia janji bakal menang bertahap demi ngelindungin semua teman-temannya di sini. Nah, perhatiin deh, MC tiba-tiba ingat skill bos musuh yang dulu nyiksa mereka banget. Bocah ini bilang bakal pakai skill yang sama buat ngelindungin dungeonnya. Salah satu penyusup langsung panik ketakutan pas ngenalin skill bos naga itu. Pucat pasti salah satu cowok teriak nyuruh semuanya menghindar sambil buru-buru aktifin skill miliknya sendiri. Tapi sayangnya telat banget. Ledakan energi biru super besar langsung menghantam gerombolan penyusup itu dari depan. Satu penyusup kena telak ledakannya, sementara yang lain nekat pakai skill terbang buat kabur ke atas. Dengan tatapan emosi parah, MC kita teriak nyuruh mereka pulang ke asalnya. Dia ngancam kalau sampai berani balik lagi, nggak bakal ada ampun sama sekali. Ciut nyali, si bos penyusup langsung merintahin mundur. Dia ngebuka gerbang dungeon buat kabur secepat mungkin. Satu anak buahnya ngeluh. Karena kalau pulang tangan kosong, bayaran hangus. Tapi kata bosnya itu aman. Seiring munculnya sebuah drone mini. Robot kecil bentuk ikan itu punya mata merah menyala dan terus natap tajam MC kita. Lewat mata spesialnya cowok ini, langsung sadar kalau itu cuma robot kamera biasa, bukan benda hidup. Dia paham target musuh bukan buat naklukin dungeon saat mereka kabur. Gerbang pun nutup, ninggalin satu orang di luar yang terus mantau dari jauh. Pemuda ini ngerasa bingung, sebenarnya apa sih mau mereka? Tiba-tiba dia kayak dapat pencerahan tentang kejadian aneh di dungeon barusan. Sistem ngasih info mantap, dia baru dapat 6 skill baru dari musuh yang kabur tadi. MC kita langsung mikir keras nih, nggak tahu musuh gila macam apa yang bakal datang nanti. Tapi setidaknya dia punya banyak opsi sekarang. Naga kembar ngasih selamat dan bilang pertarungan tadi kelar dalam sekejap mata. Sambil senyum kegirangan, cowok ini langsung manggil teman-temannya si Ada dan Yada buat mendekat ke dia. Kalian mikir yang sama kan? Yap, MC tiba-tiba dapat ide brilian. Dia bilang mau langsung nyobain salah satu skill baru dari pertarungan tadi. Sontak aja pemuda ini aktifin skill berenang di langit dan mulai melayang dengan posisi terbalik. Dua kepala naga kegirangan, lihat bos mereka bisa terbang juga. Tapi mendadak dia hilang kendali dan langsung terjun bebas ke tanah. Alhasil bocah ini jatuh nyungsep nabrak semak-semak. Bikin teman-temannya auto kaget dan panik parah. Khawatir banget dua monster itu terbang ngecek apa dia terluka. Sambil gelantungan terbalik, dia ngaku kuasain skill baru dari nol itu susah banget. Tapi nggak lama, dia mulai terbiasa dan bilang rasanya benar-benar kayak berenang santai di atas langit. Habis itu, pemuda ini nanya santai ke Ada dan Yada. Kapan sih mereka mulai bisa pakai skill? Satu kepala jawab kalau mereka bisa pakai skill pas baru menetas. MC kaget banget nanya,
Apa semua monster terlahir kayak gitu? Monster itu jelasin gak semuanya gitu. Contohnya kawanan serigala. Terus cowok ini penasaran, nanya, gimana kalau manusia? Naga kembar bocorin fakta. Cuma monster yang lahir bawa skill manusia tuh. Aslinya nggak bisa. Dari sini dia paham, pantas aja ngancurin senjata musuh bikin mereka gagal pakai skill lagi. Ada ngejelasin kalau alat sihir musuh itu murni dibuat pakai tubuh monster. Pemuda ini langsung syok parah dan kehabisan kata-kata pas dengar fakta segelap itu. Dia baru sadar semua senjata yang dihancurin tadi nyatanya adalah monster, dan dia ngerasa ngeri parah. Monster kembar ngeledek dia, terlalu cengeng, dan bilang dia nggak perlu sampai pasang muka sedih begitu. Si naga jelasin, buat bikin alat sihir, mereka wajib pakai monster. Kalung di leher mereka itu bukan cuma buat makan urut, tapi juga buat nyeret monster-monster malang ini keluar. Intinya alat-alat itu adalah monster yang nggak pernah bisa pulang dan dipaksa ngabdi meski hidup mereka udah hancur. Naga itu senyum bilang, pas MC kita ngancurin alat sihir itu, dia sebetulnya lagi nyelamatin mereka semua. Dengar itu, cowok ini senyum lega dan bilang, kalau itu benar berarti yang dia lakuin itu hal baik. Dia sadar banyak tragedi di luar sana, tapi dia tekad bulat lindungi dungeon pakai nyawanya. Sementara di kota, seorang ilmuwan muda lagi ngeledek musuh yang kabur tadi. Jadi, gimana menurut kalian? Sambil senyum licik, si ilmuwan bilang ini jadi alasan bagus buat dia datang ke East Capital. Sini, kumpul bareng gue, kita bahas Lord East Capital, Pedro Deathless yang bilang semuanya nggak ada gunanya. Tapi senyum tipisnya itu nunjukin sesuatu yang beda banget. Cowok ini emang hoki abis. Karena buat ngejalanin misi dari Lord East Capital ini, dia adalah orang yang paling tepat. Terus dia langsung puji si penyusup karena udah sukses beresin misi kecilnya dengan mulus. Profesor Alintul bilang, rekaman dari drone mereka hasilnya mantap banget. Pedro sampai melongo, kaget karena sekelas Lord Kota aja belum pernah lihat barang aneh itu. Dia mulai mikir, apa ini penemuan baru dari kesatria yang ada tulisan melayangnya itu? Rekamannya nunjukin wajah si tokoh utama, dan Tulin bilang pengintaian awal mereka udah kelar. Pas si penyusup sujud di depannya, dia bilang langkah selanjutnya udah jelas banget. Lord Kota langsung nanya ke profesor soal langkah mereka selanjutnya. Sambil nyengir lebar, si jenius muda ini jawab kalau mereka bakal investigasi langsung ke dalam dungeon. Mereka bakal bedah dungeon itu sampai akar, terus dihancurin. Sementara di dalam, tokoh utama kita lagi asik main terbang-terbangan bareng teman-temannya. Tiba-tiba, layar peringatan merah muncul kasih tanda kalau ada penantang baru. Sistemnya bacain nama para penantang. Gerbang dungeon mulai nyala terang, bikin dia mikir musuh kayak apa yang datang. Sistem peringatan terus nyala pas gerbang dungeon kebuka lebar dan kelihatan serem banget. Perhatiin ini ya, cowok kita mantau pintu masuk secara sembunyi, tapi nggak lihat siapa-siapa. Dia langsung kebingungan parah sama situasi aneh ini. Dia mikir, mungkin musuhnya lagi ngumpet, tiba-tiba ada suara misterius manggil dia, bos dungeon. Cowok itu kaget setengah mati dengar suara dadakan itu, dan langsung lompat mundur dalam mode waspada penuh. Pas dia lagi nyari-nyari sumber suaranya, sesosok cowok pakai jas lab putih meledak muncul, entah dari mana. Orang ini muncul dalam posisi melayang kebalik, dan santai aja bilang seneng bisa ketemu sama dia. Asli dia syok berat karena nih orang tiba-tiba nongol di depan mukanya. Dia cuman bengong natap cowok melayang itu, otaknya ngeblank, gak paham apa yang lagi terjadi sekarang. Dia baru sadar kalau dia belum pernah lihat skill kayak gitu dan layar statusnya pun gak muncul. Sambil balik napak ke tanah, dia sadar belum pernah ngelawan penantang seaneh ini seumur hidupnya. Dengan muka serius, dia nanya siapa cowok itu dan apa maunya. Si ilmuwan bilang dia mau nyelesain dungeon ini dan nanya di mana letak hartanya. Tokoh utama kita langsung keingat sama artefak itu dan sadar kalau target si penyusup emang harta karunnya. Cowok itu senyum dan ngakuin kalau hartanya emang target dia. Tapi tujuan utamanya itu sapu bersih semuanya. Dia bingung apa maksud sapu bersih itu. Tulen kaget dia. Nggak tahu, lalu mulai ngejelasin pas hartanya diambil. Dia kasih tahu kalau hal itu sampai terjadi, dungeon ini bakal lenyap gitu aja dari dunia. Kalian pasti ngeri dengernya. Si ilmuwan jelasin kalau penantang ngambil hartanya dungeon sama semua monsternya bakal musnah total. Makanya dia bilang semuanya bakal ngilang tanpa sisa, karena emang kayak gitu cara kerja dunia ini.
Pasang muka ngamuk cowok itu teriak kenceng kalau dia nggak bakal biarin hal gila itu terjadi. Ilmuwan ini cuma nyengir, udah nebak cowok itu bakal ngomong gitu, sementara drone-nya mulai ngepung. Cuma pakai isyarat tangan, Tulen nyuruh pasukannya nyerang si bos dungeon. Gak pakai lama, sekumpulan drone ikan terbang secepat kilat ngarah langsung ke tokoh utama. Sadar musuhnya punya banyak senjata, dia langsung pasang posisi buat serangan balik. Pakai pedang, melengkungnya dia nebas hancur drone itu sambil terus ngehindar. Tapi si ilmuwan malah kelihatan biasa aja, dan bilang perlawanan kayak gitu emang udah dia duga. Bikin dia shock, parah drone ikan itu ternyata bisa regenerasi sendiri di udara. Hitoya panik, karena semua serangannya sama sekali nggak mempan lawan musuh aneh ini. Si ilmuwan ngejek dia bilang kalau dia emang lemah lawan yang ginian. Cowok ini sadar musuhnya kebal tebasan dan mikir keras gimana cara ngalahin monster besi ini. Tiba-tiba ada muncul, ngumpulin bola energi biru di mulutnya. Makhluk ini langsung nembakin sinar es dahsyat ke arah drone si ilmuwan. Dia lumayan kaget, dapat bantuan dadakan dari temennya yang datang di saat paling krusial. Dia baru sadar itu adalah skill serangan mantap yang bikin semua drone-nya beku total. Terus Yeta ikut nyerang, pakai api sambil ngancem musuh biar jauhin posnya. Tulen langsung ngenalin naga milik penyusup itu dan jadi super penasaran. Terus makhluk kecil itu nembakin sinar api emas ke arah si ilmuwan buat ngebantu, tapi gila. Tulen dengan santainya nahan serangan itu pakai tangan kosong dan nyerap semua energinya. Karena serangan mereka nggak mempan, dua kepala naga ini makin ngamuk ke musuhnya. Si ilmuwan melayang sambil ngamatin naga kembar itu dengan wajah super kepo. Dia baru sadar nggak ada kalung penakluk di leher makhluk itu dan langsung terkejut heran. Dengan muka syok, Tulen heran, gimana mereka bisa lepas dari kalung penakluk itu? Dia deketin naga itu dan nanya cara nyopot kalungnya. Gila kan? Kalian pasti penasaran kelanjutannya. Si makhluk kembar cuma diam ngasih tatapan menantang dan ngamuk abis. Sini ngumpul bareng gue ilmuwan. Ini tiba-tiba bilang kalau mereka nggak mau ngobrol. Ya santai aja sih. Tiba-tiba MC kita nongol di belakang. Dan ngasih serangan kejutan pakai tendangan super kencang. Hitoya langsung aktifin skill tembakan siluman dan nyerang ilmuwan itu pakai serangan bayangan. Tapi Tulen berhasil ngeles dan bilang kekuatan bocah ini lumayan ngeri juga loh. Pasang muka serius banget pemuda ini, nyuruh si penyusup buat ngejauh dari teman-teman monsternya. Ilmuwan itu ngeliatin dia terus bilang, butuh waktu buat tenangin diri. Dan hari ini udah cukup sampai sini. Abis ngomong gitu, pria itu lenyap begitu aja ke udara dan bilang bakal ketemu MC kita lagi nanti. Hitoya dan naganya jadi kebingungan banget. Masa iya musuhnya beneran kabur gitu aja dari pertarungan? Coba kalian perhatiin layar sistemnya. Jumlah penantang dungeon sekarang jadi 0. Pemuda ini kaget habis karena nggak dapat skill baru. Terus dia nyoba buat aktifin kemampuannya. Bikin kaget parah, sistem malah ngasih tahu kalau nggak ada skill yang bisa dia dapetin sekarang. Dia gagal paham nih kan. Harusnya dia dapat skill dari setiap penantang yang kalah telak di dungeon ini. Bocah ini baru ingat makin banyak musuh yang dia tumbangin. Dia dan dungeonnya bakal jadi makin kuat. Tapi ilmuwan tadi punya status dan skill misterius yang beda banget dari semua lawan yang pernah ada. Dengan tatapan tajam, pemuda ini nekat bakal hadapin dunia kalau emang gitu aturannya. Pindah ke mansion, Tulen bilang dia berubah pikiran dan mau ngelakuin hal lain sebelum sapu bersih. Gara-gara hal ini, tuan dari ibu kota timur yang bernama Pedro Deathless nanya ke ilmuwan itu, emangnya ada masalah apa? Profesornya senyum santai dan jawab kalau ini cuma buat riset pribadinya. Kita semua pasti sepemikiran kan? Dia ternyata ngaku pengen nangkep naga kembar itu sebelum musnah kena sapu bersih. Pedro jirang abis dan bilang kalau gitu ceritanya dia bakal seneng banget. Kalau bos dungeon juga ikutan ditangkap. Tuan tanah ini bilang harga bosnya pasti selangit dan Tulen janji ngirim lebih banyak orang. Ilmuwan itu lalu nambahin kalau mereka bisa nyiapin kalung pengekang sebanyak yang dibutuhin buat nanti. Sambil pasang senyuman penuh rencana licik, Profesor nyuruh Pedro buat nggak ngerecokin rencananya. Tuan kota ini langsung setuju aja dan kelihatan senang banget sama rencana baru si jenius. Pedro jamin kemampuan mereka ini mantep banget, soalnya udah pernah numbangin naga agung sebelumnya loh. Pemandangan nunjukin tanduk monster itu.
Jujur, kalian pasti makin penasaran kan pas tahu Tulan yang berhasil ngebantai makhluknya.